Hello bro and sis, hello dunia, shalom. Kembali lagi kita berjumpa dalam channel Gloria Dei bersama saya Gloria dan Brother Octavianus. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang belum lama ini viral, yaitu pernyataan Daniel Mananta yang menyinggung patung yang digunakan oleh umat Kristen, khususnya Katolik. Dia menyatakan setuju dengan perkataan Ustadz Abdul Somad yang menghina patung salib, bahwa ada unclean spirit atau roh jahat dalam patung, dan merupakan hal bodoh jika patung yang dibuat oleh manusia dan terbuat dari kayu yang juga dipakai untuk keperluan lain, seperti memasak dan membakar kayu, disembah oleh manusia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Bro Octav, apa tanggapan Anda? Pertama, yang perlu disadari bahwa setiap agama atau aliran kepercayaan mempunyai simbol atau lambang yang sangat dihormati. Menghina simbol agama atau aliran kepercayaan tertentu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap agama atau aliran kepercayaan tersebut bersama para penganutnya. Contoh simbol-simbol yang dihormati dalam agama-agama. Pertama, ada salib di dalam agama Kristen baik Katolik maupun Protestan. Khususnya dalam Katolik, salib itu disertai dengan korpus atau tubuh Yesus. Salib dengan tubuh Yesus yang tergantung disebut krusifiks. Selanjutnya, ada Ka'bah dan batu Hajar Aswad dalam agama Islam, ada patung Buddha dalam agama Buddha, dan lain-lain. Cara menghormatinya bermacam-macam, ada yang memiliki kesamaan atau kemiripan dan ada yang berbeda. Misalnya dengan cara menundukkan kepala, membungkuk, berlutut, atau mencium simbol yang dihormati itu. Dalam pembahasan ini, saya akan lebih fokus pada patung salib Yesus dan patung Bunda Maria, untuk mewakili semua ikon atau patung yang dihormati dalam gereja Katolik. Yesus adalah ikon atau gambar Allah. Hal ini dijelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, dan Kolose pasal 1 ayat 15, yang bunyinya sebagai berikut. Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi, ketika Allah menampakkan diri dalam rupa atau wujud manusia Yesus, maka manusia bisa mengekspresikan Allah dalam gambar melalui sosok atau figur Yesus. Gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar, dan bisa dilihat dari satu sisi yaitu dari depan. Untuk membuat gambar itu tampak lebih realistis atau nyata, maka dibuatlah patung yang juga merupakan karya seni rupa, tetapi dalam bentuk tiga dimensi. Patung memiliki panjang, lebar, tinggi, dan volume, sehingga bisa dilihat dari berbagai sisi, dari depan, belakang, samping kiri atau kanan. Secara praktis, seni rupa memang digunakan untuk menunjukkan sisi keindahan. Meski demikian, seni rupa ini juga sangat berpengaruh pada cara menilai, mengolah, serta menikmati suatu karya. Dalam hal ini, patung salib dengan korpus atau tubuh Kristus, selain menunjukkan sisi keindahan, juga sangat bernilai bagi umat Katolik karena bermakna spiritual, religius, dan teologis. Patung salib itu biasanya sudah diberkati oleh para imam tertahbis, sehingga dipercaya tidak ada roh jahat dalam patung salib. Roh jahat justru sering merasuki diri manusia, bukan patung. Kita sering melihat atau menjumpai manusia jahat, bukan patung jahat. Apakah Anda setuju? Setuju. Justru kita sering melihat manusia yang telah dikuasai roh jahat, karena membuka pintu bagi roh jahat dan bersekutu dengannya. Roh jahat itu terus menggoda manusia agar jatuh ke dalam dosa, seperti kesombongan, keiri hatian, kemarahan, kebencian, kerakusan, kekikiran, kemalasan, kebohongan, dan fitnah. Justru harta, karir, popularitas, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya, sering dijadikan berhala di zaman now, bukan patung. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi lebih bergantung pada semua berhala itu. Khususnya untuk umat Kristen, ada yang berulang kali melanggar perintah dan larangan Yesus, menyakiti hati sesamanya, terutama hati kudus Yesus sendiri demi mengejar harta duniawi, yaitu uang, karir, jabatan dan sebagainya.
Bahkan ada yang berani mengkhianati Yesus dengan menukar keyakinannya demi sesuatu yang dianggap lebih berharga, yaitu harta duniawi. Itulah cara Yudas di zaman modern mengkhianati dan menjual Yesus. Itulah kenyataannya. Manusia memang tidak lepas dari dosa, karena iblis atau setan senantiasa mengintai, menunggu manusia lengah. Patung salib ini justru menjadi sarana atau media yang membantu umat Katolik dalam mengarahkan hati dan pikiran kepada Yesus yang tersalib demi menebus dosa manusia. Patung salib ini juga mengingatkan kita agar rela memikul salib hidup atau rela menderita dalam Yesus, dengan menempatkan kehendak Tuhan lebih tinggi daripada keinginan pribadi, dan menerima Roh Kudus untuk selalu berkarya dalam diri kita. Penghormatan kepada ikon atau patung salib Yesus merupakan salah satu cara umat Katolik untuk memberitakan salib Yesus, yang sering kali dihina, dianggap sebagai suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Ketika ditanya, apakah umat Katolik menyembah patung? Jawabannya sudah pasti 100%, tidak. Gereja Katolik sama sekali tidak menyembah patung. Gereja Katolik menghormati patung salib Yesus, tetapi tidak menyembahnya. Menghormati bukan berarti menyembah. Sebelum saya berikan alasannya, saya berikan dulu perumpamaan agar bisa lebih mudah dipahami. Hal ini bisa diumpamakan dengan seorang ibu yang memandang foto suaminya yang telah tiada dalam sebuah bingkai atau album foto. Dia mengenang masa-masa indah ketika mereka bersama, ketika mereka saling jatuh cinta, kemudian menikah dan membesarkan anak bersama-sama, hingga akhirnya mereka harus terpisah oleh kematian. Ibu ini kemudian terbawa oleh perasaannya. Dia mengusap bingkai foto suaminya, atau dia mendekap album foto suaminya dan meneteskan air mata. Ekspresi yang ditunjukkan oleh ibu ini menggambarkan betapa besar cinta dan kerinduannya pada suaminya yang gambarnya ada dalam foto itu. Foto yang adalah selembar kertas itu menjadi bernilai atau berharga bagi ibu ini karena berisi gambar dari pribadi yang dicintai dan dihormatinya, yaitu suaminya yang telah tiada. Foto itu menjadi sarana atau media yang membantu ibu ini agar lebih mudah untuk mengenang atau mengingat kembali orang yang sangat berarti di dalam hidupnya. Foto itu bisa juga digantikan dengan gambar atau lukisan. Intinya, baik foto, gambar, maupun lukisan, akan tetap berharga di mata ibu ini jika ada gambar dari pribadi yang dicintai dan dihormatinya dalam semua media itu. Sampai di sini, apakah Anda paham? Ya, saya paham. Berarti jika ada yang dengan tidak hormat, sengaja menginjak-injak atau membakar foto suami ibu ini di depan matanya sendiri, wajar saja jika ibu ini merasa sedih, kecewa, bahkan marah, karena gambar dalam foto itu adalah gambar dari pribadi yang begitu dicintai dan dihormatinya, yaitu suaminya. Jadi, poin yang bisa saya tangkap di sini adalah, karena ibu ini begitu mencintai dan menghormati suaminya, maka otomatis dia juga menghormati foto suaminya, tetapi cintanya yang terdalam, dalam hal ini hatinya, hanya diberikan khusus kepada suaminya yang sudah mati, bukan untuk foto yang adalah benda mati. Ibu ini merawat foto suaminya, karena foto itu menjadi sarana, media, atau alat yang membantunya untuk mengingat dan mengenang suaminya yang telah tiada. Kalaupun akhirnya foto itu dibakar oleh orang lain, segala kenangan, cinta, dan hormat kepada suaminya tidak berakhir, sebab gambar dalam foto itu hanyalah representasi, atau apa yang mewakili gambar aslinya, yaitu suami ibu ini sendiri. Benar, begitupun halnya dengan patung salib. Di dalam gereja Katolik, patung salib yang sudah diberkati oleh imam tertahbis ini, digunakan sebagai sarana atau media agar umat bisa lebih mudah mengarahkan hati dan pikirannya kepada Yesus, agar lebih mudah menghayati imannya. Patung salib dengan korpus atau tubuh Yesus menggambarkan Yesus yang disalibkan, wafat, dan bangkit. Melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, maut dikalahkan, dosa manusia ditebus, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, didamaikan kembali dengan Allah. Oleh sebab itu, salib menjadi simbol atau tanda kemenangan bagi umat Kristen baik Katolik maupun Protestan. Salib juga mengingatkan kita akan iman kita kepada Yesus Kristus ketika kita memandangnya, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Salib membantu kita untuk menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, dimanapun kita berada. Meskipun pada kenyataannya,
Ada orang Kristen yang malu menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen di tengah pergaulan karena mungkin merasa minoritas, karena atasan, fans, atau klien pentingnya berkeyakinan lain, dan berbagai alasan yang lain. Salib juga digunakan sebagai sarana atau media untuk mengusir setan dan mengusir ketakutan. Salib digunakan sebagai sarana atau media pembelajaran bagi umat Kristen khususnya anak-anak, dan digunakan pada masa-masa tertentu, seperti masa Prapaskah dan masa Paskah, dan sebagainya. Semua hal itulah yang menyebabkan patung salib yang merupakan buatan manusia ini menjadi begitu bernilai dan dihormati. Intinya, patung salib Yesus dihormati karena di dalam salib itu digambarkan pribadi yang dihormati dan disembah oleh umat Kristen, yaitu Yesus sendiri yang adalah gambar Allah, Yohanes pasal 14 ayat 9, dan Kolose pasal 1 ayat 15. Siapa yang menghormati patung salib Yesus berarti dia menghormati pribadi yang digambarkan dalam patung salib itu, yaitu Yesus, yang adalah Allah. Penghormatan bisa diberikan kepada siapapun yang dihormati dan media yang menggambarkannya, tetapi penyembahan hanya diberikan kepada Allah, sebab hanya Allah yang boleh disembah. Jadi, ketika patung salib dan patung Bunda Maria digunakan untuk berdoa atau beribadah, maka segala bentuk penghormatan diberikan kepada Allah dan Bunda Maria, tetapi segala bentuk penyembahan diberikan hanya kepada Allah, bukan kepada Bunda Maria dan patungnya, dan patung salib Yesus sendiri. Ini juga berhubungan dengan disposisi hati atau batin umat Katolik agar baik dan layak menghadap Tuhan, bukan patung. Saya ulangi lagi, agar baik dan layak menghadap Tuhan, bukan patung. Tentunya disposisi hati atau batin ini tidak bisa ditangkap oleh mata. Jadi, ketika umat Katolik menundukkan kepala, membungkuk, atau berlutut, kemudian berdoa di depan patung salib Yesus dan patung Bunda Maria, maka terjadi penghormatan yang ditujukan kepada Yesus dan Bunda Maria, dan penyembahan yang hanya ditujukan kepada Yesus yang adalah Allah. Semua sikap dalam penghormatan dan penyembahan yang ditujukan kepada Allah itu sebagai tanda bahwa kita merendahkan hati di hadapan Allah, sebagai bakti sembah sujud kita kepada Allah, dan sebagai ungkapan cinta, hormat, pujian, dan syukur kita kepada Allah. Menurut Daniel Mananta, patung itu tidak boleh disembah karena ada roh jahatnya, contohnya patung salib. Alasannya, patung itu buatan manusia, dan dibuat dari kayu yang juga digunakan untuk memasak dan membakar kayu, sehingga dalam patung itu ada roh jahatnya. Bagaimana seandainya, jika patung salib itu, kayu atau bahannya berasal dari surga yang tidak pernah digunakan oleh manusia untuk keperluan lain, dan salib itu diciptakan sendiri oleh Allah? Apakah di dalam patung salib itu tidak ada roh jahatnya dan layak disembah? Malaikat juga adalah ciptaan Allah yang adalah roh dan tinggal di surga. Apakah kita menyembah malaikat? Tidak, semua ciptaan Allah tidak boleh disembah apalagi patung ciptaan manusia, karena hanya Allah Sang Pencipta yang boleh kita sembah. Malaikat diciptakan, tetapi Yesus tidak diciptakan karena Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1-5. Jika ada seseorang yang telah mengenal Allah, tetapi dengan segala kesadarannya menyembah patung atau benda apapun itu, bisa juga batu, pohon, dan sebagainya, maka roh jahat itu bukan berada dalam patung itu, tetapi justru berada dalam diri orang itu. Dia berdosa karena memilih bersekutu dengan iblis dan melawan Allah. Pertanyaan selanjutnya, ada orang yang mengaku pengikut Kristus mengatakan bahwa jika kita mau menghormati salib, misalnya dengan cara mencium salib, seharusnya dilakukan pada salib asli yang dipakai untuk menyalibkan Yesus 2000 tahun yang lalu, bukan salib imitasi atau tiruan. Menurutnya, penghormatan salib yang dilakukan secara simbolis tidak valid. Bagaimana menurut Anda? Dalam pengajarannya Yesus sering memakai perumpamaan dan simbol atau lambang. Contohnya perumpamaan tentang domba yang hilang dalam Matius pasal 18 ayat 12-14 dan Lukas pasal 15 ayat 1-7. Domba yang hilang melambangkan orang berdosa. Ketika ada orang yang mengaku pengikut Kristus menyuruh kita untuk menghormati salib asli, bukan salib tiruan, karena tidak mengakui sesuatu yang dilakukan secara simbolis, minta dia untuk menjelaskan ayat ini. Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi, ketika Yesus memerintahkan untuk memikul salib,
apakah kita harus memikul kayu salib setiap hari? Atau supaya lebih valid lagi, apakah kita harus mencari kayu salib asli yang dipakai Yesus 2000 tahun yang lalu dan memikulnya? Wah, sungguh aneh ketika membayangkan kita memikul kayu salib setiap hari kemanapun kita pergi, atau membayangkan kita yang harus mencari salib Yesus 2000 tahun yang lalu dan memikulnya secara bergantian. Antreannya pasti panjang. Seperti itulah jadinya jika kata-kata Yesus ini diterjemahkan secara harfiah. Perintah Yesus untuk memikul salib ini bermakna simbolis sehingga tidak bisa diartikan secara harfiah. Frasa, memikul salibnya, berarti siapapun yang mau mengikuti Yesus harus rela menderita dalam Yesus, dengan menempatkan kehendak Tuhan di atas keinginan dirinya sendiri. Itulah salib hidup. Menyangkal diri dan memikul salib adalah syarat dari Yesus bagi siapapun yang mau menjadi pengikutnya. Hal ini membuktikan bahwa Yesus tidak anti dengan sesuatu yang dilakukan secara simbolis selama itu tidak bertentangan dengan ajarannya. Hal yang sama juga berlaku dalam mengartikan sikap atau gerakan umat Katolik yang terjadi di depan patung salib, ketika mereka berdoa atau beribadah, misalnya menundukkan kepala, membungkuk, berlutut atau mencium salib. Jangan langsung menuduh umat Katolik menyembah patung, karena sikap ini bermakna simbolis. Sikap atau gerakan seperti ini juga lazim digunakan oleh agama atau aliran kepercayaan lain di depan simbol yang mereka hormati. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, penghormatan bisa diberikan kepada siapapun yang dihormati dan media yang menggambarkannya, tetapi penyembahan hanya diberikan kepada Allah. Tadi Anda sudah sedikit menyinggung tentang Bunda Maria dan patungnya. Bisa jelaskan sedikit bagaimana sikap Gereja Katolik terhadap Bunda Maria dan patungnya? Sikap Gereja Katolik sudah sangat jelas bahwa Gereja Katolik menghormati Bunda Maria, tetapi tidak menyembahnya. Semua bentuk penghormatan yang dilakukan di depan patung Bunda Maria ditujukan kepada Bunda Maria sendiri, karena Gereja Katolik menghormati Bunda Maria sebagai wanita pilihan Allah, Bunda Yesus. Karena gereja menghormati Bunda Maria, maka Gereja Katolik juga menghormati ikon atau patung yang menggambarkan Bunda Maria. Gereja Katolik sudah sangat jelas mengajarkan bahwa Gereja Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria apalagi patungnya, karena tidak ada satupun ciptaan yang bisa disejajarkan dengan Yesus Kristus yang adalah Allah. Hal ini bisa dibaca dalam Katekismus Gereja Katolik 970 dan 971. Saya bacakan sedikit isinya. KGK 970. Adapun peran keibuan Maria terhadap umat manusia sedikit pun tidak menyuramkan atau mengurangi pengantaraan Kristus yang tunggal itu, melainkan justru menunjukkan kekuatannya. Sebab segala pengaruh Santa Perawan Maria yang menyelamatkan manusia, berasal dari kelimpahan pahala Kristus, dan seterusnya. Perhatikan kalimat ini, sebab tiada satu makhluk pun yang pernah dapat disejajarkan dengan sabda yang menjelma dan penebus kita. Dan seterusnya, saya ulangi lagi, sebab tiada satu makhluk pun yang pernah dapat disejajarkan dengan sabda yang menjelma dan penebus kita. KGK 971. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas pasal 1 ayat 48. Penghormatan gereja untuk Perawan Maria tersuci termasuk dalam inti ibadat Kristen, MC 56. Tepatlah bahwa ia dihormati oleh gereja dengan kebaktian istimewa. Memang sejak zaman kuno Santa Perawan dihormati dengan gelar, Bunda Allah, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik kalimat selanjutnya ini. Kebaktian umat Allah terhadap Maria, meskipun bersifat istimewa, namun secara hakiki berbeda dengan bakti sembah sujud, yang dipersembahkan kepada sabda yang menjelma, seperti juga kepada Bapa dan Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kebaktian kepada Bunda Maria berbeda dengan bakti sembah sujud kepada Allah. Kebaktian kepada Maria bukan bakti sembah sujud. Sebab sembah sujud hanya dilakukan kepada Allah, karena hanya Allah yang boleh disembah. Jadi, ajaran resmi Gereja Katolik sangat jelas bahwa Bunda Maria tidak disejajarkan dengan Yesus. Gereja Katolik tidak menyembah Bunda Maria, apalagi patungnya, tetapi menghormatinya. Ajaran resmi Gereja Katolik yang tidak menyembah ikon atau patung, nanti akan saya jelaskan setelah saya berikan penjelasan menurut Alkitab agar lebih mudah dimengerti. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam Alkitab, apakah memang benar ada larangan membuat patung untuk tujuan apapun? Tidak benar,
Di dalam Alkitab Allah melarang manusia untuk membuat patung jika itu ditujukan untuk menyembah Allah lain. Di dalam Perjanjian Lama tidak seorang pun bisa melihat Allah, karena Allah baru menyatakan rupa atau wujudnya dalam pribadi Yesus di dalam Perjanjian Baru. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lihat sejenak sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan menurut Alkitab dan ajaran resmi Gereja Katolik. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah setia bersama kami. Tuhan memberkati. To God be the glory. Thank you for watching.